Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel I Can Learning ya. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat belajar, pokoknya dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dan belajar dengan media apapun. Oke, pada kali ini kita akan membahas ya, melanjutkan pembahasan mengenai suku banyak, bab suku banyak, yakni dengan subbab teorema faktor. Sebelumnya kita sudah belajar ya mengenai suku banyak aljabar, teorema sisa. Nah, sekarang kita lanjutkan nih, teorema faktor. Oke, pada teorema faktor di sini bunyi teoremanya yakni jika suatu suku banyak fx dibagi dengan x min h ya, dan bila pembagian fh, jadi ini sisanya fh-nya ini sama dengan 0, maka x min h dapat dikatakan faktor dari fx. Ya, ingat sisanya 0, maka x min h ini adalah faktor dari fx. Nah, sekarang kita lanjut saja nih pemfaktoran untuk yang tipe pertama. Jadi kita akan bagi pemfaktoran, jenis pemfaktorannya ada 3 jenis pemfaktoran, yakni untuk pemfaktoran yang derajatnya 2 nanti berderajat 3 ya, ax pangkat 3, nanti juga ada yang berderajat 4. Nah, sekarang di sini pemfaktoran ax kuadrat plus bx plus c. Oke, sebagai contoh di sini rumusnya untuk rumus ax kuadrat plus bx plus c, jadi x kuadrat plus bx plus c. Ini hasil pemfaktorannya gini ya, ax plus p ax plus q dibagi dengan a. Oke, seperti itu. Jadi hasil faktornya itu seperti ini, dimana p plus q ya dijumlahin. P plus q ini adalah hasilnya b, lalu p kali q ini hasilnya yang AC. AC itu yang ujung sama ujung dikali ini, A kali C, gitu ya. Jadi A kali C, ini kan AC, gitu. Nah, kita dapat lanjutkan di sini. Contohnya ya, lebih gampang. Contoh. Oke, sekarang ada contoh soal seperti ini. Contoh yang pertama yang gampang dulu, yang gak ada angkanya depannya. Jadi ada x kuadrat min 7x misalkan, min 7x min 10 plus 10 misalkan, min 18 deh, misalkan min 18. Oke, kita ganti deh menjadi min 18. Nah, x kuadrat min 7x min 18 ini dapat dengan mudah kita cari faktornya, yakni karena di sini depannya tidak ada angkanya, langsung saja ya. Jadi x dan x. Cari dua angka yang dijumlahkan ya, yang dijumlahkan ini hasilnya sama dengan min 7. Yang dikaliin itu hasilnya min 18. Bisa nggak langsung carinya angkanya? Ya mudah saja ya, min 18 itu kan kemungkinannya 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6, gitu. Nah, di sini yang ada kemungkinannya hasilnya dengan min 7, ya pasti hanya 2 dan 9. Berarti kita tulis 2, 9, sini 2 dan 9. Tapi di sini harus hasilnya negatif, negatif 18, dan dijumlahin harus min 7. Berarti kita harus letakkan tanda negatif ke salah satu angkanya. Misalkan di sini min 9 gitu ya. Ya pasti karena 2 kali min 9 kan negatif 18. Kalau dijumlahin juga min 7. Berarti di sini plus 2 dan negatif 9. Ya sudah, ini hasil faktornya gitu ya. Contoh lagi, contoh yang mudahnya. Oke, contoh misalkan 2x kuadrat, atau gini deh, misalkan 12x kuadrat. Loh, angkanya gede ya, 12x kuadrat min 5x min 2. Nah, caranya gimana nih? Caranya mudah. Pertama, karena di sini depannya ada angka 12-nya, ya 12. Kan ini rumus apa? Kalau ada ax kuadrat berarti ax dibagi a. Berarti ini 12x dibagi 12 gitu. Ya, depannya tergantung angkanya berapa. Kalau depannya 5x kuadrat berarti 5x dibagi 5. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari nih yang di sini sisanya. Caranya seperti apa? Nah, kan tadi caranya ujung sama ujung dikaliin dulu nih. 12 sama min 2 itu min 24. Nah, cari dua angka yang dijumlahin, ini hasilnya min 5. Ya, ingat P plus Q hasilnya B. Terus kalau yang dikaliin ini hasilnya min 24. Gitu, AC yang tadi hasilnya ya. Yang min 24. Nah, caranya gini. Min 24-nya juga kita cari menggunakan tabel faktor. Di sini berarti 1 kali 24 ya. 2 kali 12, 3 kali 8, bisa juga 4 kali 6.
ya. Dan kalau 6 kali 4 sama aja ya, bolak-balik nanti 8 kali 3 juga. Jadi berhenti sampai sini 4 kali 6. Nah, yang ada hubungannya sama min 5 kira-kira yang mana ya? Yang ada hubungannya sama min 5 pasti 3 sama 8 karena ini selisihnya 5. Berarti kita tulis sini 3, sini. Oke, kita pakai warna biru deh. Sini 3, sini 8, sini 3, sini 8. Berarti karena di sini ada negatifnya, berarti kita gunakan salah satunya pakai tanda negatif. Kira-kira angka yang mana? Angka yang besar ya. Sini negatif 8. Kan 3 sama 8 lebih besar angka 8. Karena di sini hasilnya min, agar hasilnya min 5. Karena kalau misalkan minnya diletakkan di angka 3, ini hasilnya enggak negatif 5. Ini kan min 3 plus 8 itu hasilnya positif 5 ya. Jadi harus di angka yang besar sini, min 8 ya. Intinya gitu. Oke, jadi disesuaikan saja agar hasilnya yang dijumlahin min 5 dikaliin min 24. Berarti ini plus 3, yang ini min 8. Seperti itu ya. Oke, tadi yang kita pilih yang ini tadi. Oke, sekarang ini belum hasil faktornya. Jadi kita sederhanakan dulu. 12x plus 3 ini dapat kita faktorkan lagi. Jadi bisa dibagi berapa nih? 12 sama 3. Ayo, 12x plus 3 bisa kita faktorkan. Jadi 3-nya kita keluarin. Ini menjadi 4x plus 1 gitu. Oke, ini per 12 kita tulis dulu. Nah, 12x min 8 ini sama-sama bisa dibagi berapa? 4 ya. Jadi 4-nya kita keluarin. Tersisa ya. Karena ini dibagi 4 berarti 12x bagi 4 jadi 3x min 2. Paham ya? Karena ini 4 kali 3x 12x, 4 kali min 2 min 8 gitu. Nah, ini 3 sama 12 kan bisa dicoret jadi 4. Angka 4-nya sama 4 juga bisa dicoret. Nah, gitu ya. Habis ya. Jadi tersisa faktornya itu adalah 4x plus 1, 3x min 2. Dan ini adalah faktornya. Nah, sebagai tambahan, cara mengecek ya. Jadi cara mengecek faktor ya. Cara mengecek suatu faktor gitu. Jadi maksudnya gini. Contoh deh langsung. Ini tambahan aja. Apakah x min 2 misalkan, atau tadi cara mudahnya gini deh. Yang ini kan tadi x kuadrat min 7x min 18 kan faktornya x plus 2 x min 9. Nah, misalkan apakah x plus 2 adalah faktor dari ini yang x kuadrat min 7x ya. X kuadrat min 7x min 18. Kira-kira bener gak x plus 2 itu adalah faktor dari x kuadrat min 7x min 18? Ya sudah pasti iya ya. Karena tadi kita udah cari ini faktornya. Tapi ini ceritanya kita belum tahu nih. Belum kita faktorin. X plus 2 ini faktor dari x kuadrat min 7x min 18 atau bukan? Caranya ya, ini kita mengecek aja. Karena di sini ini sebagai fx-nya, polinomialnya ya, berdasarkan teorema sisa tadi. Teorema sisa apa sih? FH sama dengan 0. Jadi apabila x min h ini adalah faktor dari fx, maka fh harus hasilnya 0. Karena di sini x plus 2 kita ngecek itu hasilnya 0 atau bukan ya. Apabila hasilnya 0, maka x plus 2 itu adalah faktor. Jadi kita cek f min 2. Min 2 dapat dari mana? Dari sini x plus 2. Ini kan sama saja x min 2. Ya, kita bentuk menjadi x min h tuh gini. Gitu intinya gitu ya. X plus 2 ini kan min 2 gitu. Jadi kita cek x-nya min 2, kita ganti x-nya dengan min 2. Min 2 dikuadratin, min 7 kali min 2, min 18. Lalu ini menjadi 4 ya, min 2 dikuadratin kan 4. Min 7 kali min 2 plus 14, min 18. Dan ini hasilnya sama dengan 0. Dan dapat disimpulkan bahwa jadi x plus 2 adalah faktor dari x kuadrat min 7x min 18. Alasannya kenapa? Karena hasilnya 0 gitu ya. Oke, gitu aja. Sekarang kita lanjut nih. Ini kan baru bentuk yang pertama, pemfaktoran ax kuadrat plus bx plus c. Sekarang kita lanjut ke bentuk yang kedua, pemfaktoran bentuk dari ax kuadrat. Oke, pangkat 3 sekarang ya. Ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus cx plus d. Nah, ini kita dapat gunakan. Nah, ini adalah langkah-langkahnya ya. Jadi kita gunakan metode trial and error. Jadi menggunakan coba-coba
tapi terlatih gitu. Jadi maksudnya nih coba-coba tapi terlatih gitu. Coba-coba terlatih ya. Maksudnya terlatih ini kita menggunakan cara. Jadi untuk mencari coba-cobanya itu akar-akarnya, faktor-faktornya itu dengan cara plus minus dari faktor-faktor dari AD. AD itu apa sih? Ya ujung sama ujung dikali ini, A sama D. Nah gitu. Pilih akar-akar yang menghasilkan sisanya hasilnya 0. Ya gitu tentunya. Kita dapat gunakan dengan cara Horner ya, cara sintesis. Nah sebagai jelasnya agar saya kita contoh aja deh. Contoh ya, kita gunakan contoh. Nah, ada contoh nih, carilah faktor-faktor dari X pangkat 3 min 2X kuadrat min 9X plus 18. Nah, gimana nih cara faktorinnya? Nah, pada soal ini kita langsung aja. Gini, caranya ujung sama ujung dikaliin. Ini kan ujungnya 1. 1 sama 18 itu hasilnya 18. Kita langsung saja cari kemungkinan akar-akarnya. Kemungkinan akar-akarnya. Akar itu sama faktor hampir sama ya. Jadi gini, akar-akarnya berarti plus minus dari faktor-faktor dari berapa? Ini kan tadi ujung sama ujung hasilnya udah 18 ya. Jadi faktor-faktor dari 18 hasilnya nanti dibagi oleh A. Ya, A itu berapa? A-nya di sini 1 gitu. Jadi nggak ngaruh ya karena di sini dibagi 1. Faktor-faktor dari 18. Nah, faktor-faktor dari 18 ini dapat kita cari yakni 18 gini. Kita menggunakan tabel faktor 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6 gitu. Berarti kemungkinan akar-akarnya bisa plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6, plus minus 9, dan plus minus 18 ya. Nah, di sini kita dapat gunakan Horner. Jadi kita tulis di sini yang koefisien-koefisiennya kan X pangkat 3 min 2X kuadrat min 9X plus 18. Kita urut dari derajat tertingginya. Jadi 1 min 2 min 9 18 ya, kita gunakan Horner. Nah, di sini kita cek nilai X-nya. Ada plus 1, bisa min 1, bisa plus 2, bisa min 2 dan seterusnya. Dan kita harus menghasilkan sisanya 0. Dan apabila nanti sisanya bukan 0, itu bukan faktornya gitu ya. Oke, sekarang kita cek nih. Cek and recheck, semoga beruntung ya. Apabila kita cek hasilnya menghasilkan angka 0, sisanya 0, maka itulah faktornya. Apabila bukan 0, maka itu bukan faktornya. Oke, misalkan nih, ini kan ada banyak nih, bisa plus 1. Kita coba. Bebas sih, mau ngacak langsung 3 juga boleh atau berapapun juga boleh. Misalkan kita coba yang kecil dulu deh. Misalkan min 1. Kita cek ya. 1 kali min 1, min 1 jumlahin min 3. Min 3 kali min 1, 3 jumlahnya min 6 ya. Min 9 tambah 3 min 6 kan. Min 6 kali min 1, 6. Jumlahnya 0 nggak? 18 tambah 6 enggak ya. Berarti hasilnya bukan 0. Berarti X sama dengan min 1 ini nanti bukan akarnya ya, bukan faktornya. Berarti dapat kita ganti lagi ya dengan nilai yang lain. Misalkan nih X-nya sama dengan 2 misalkan. Kita cek nih. 1 kita turunin. 1 ya. 1 kali 2, 2 jumlahin 0. Terus 0 kali 2, 0 jumlahin min 9. Min 9 kali 2, min 18. Jumlahnya 0 nggak? 18 tambah min 18, 0. Berarti ini faktornya. Berarti kita dapat tulis nih. Kita rubah nyatakan menjadi sama dengan 0. Berarti menjadi apa di sini? Menjadi X min 2 sama dengan 0. Berarti X min 2-nya itu adalah faktornya. Dan sisanya hasilnya ini kan berarti pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2 gitu ya. Berarti kita tulis maksudnya di sini berarti menjadi X kuadrat. Ya, jadi X kuadrat plus 0X min 9 atau menjadi X kuadrat min 9. Berarti yang kita ambil X kuadrat min 9 dan X min 2. Berarti gini nulisnya. Faktor-faktor dari X pangkat 3 min 2X kuadrat min 9X plus 18 ini dapat kita nyatakan menjadi pemfaktoran yakni X min 2 X kuadrat min 9.
9. Kenapa kita berhenti di X kuadrat min 9? Karena X kuadrat min 9 ini dapat kita faktorkan secara manual, ya. Ingat di sini bentuk A kuadrat min B kuadrat. Ini faktornya apa sih? Kalau bentuk selisih kuadrat SMP dulu masih ingat? Yakni menjadi A plus B A min B. Gitu faktornya ya. Ini pefaktoran bentuk selisih kuadrat. Berarti karena di sini adalah X min 2. Nah, ini X kuadrat min 9 ini kan bentuknya X kuadrat min 3 kuadrat. Ini dapat kita tulis menjadi X min 2. Nah, ini kan bentuk A kuadrat min B kuadrat, sama seperti ini, A plus B A min B hasil faktornya. Berarti ini menjadi X plus 3 X min 3, ya. Gitu. Ini adalah faktornya. Oke, agak lebih jelas lagi, contoh lagi deh ya. Ini tadi kan angkanya kan 1 depannya. Coba kalau angka yang lain misalkan ada angkanya 2 gitu. Oke, contoh deh, contoh lagi. Faktorkan gitu ya. Faktorkanlah. Oke, faktorkanlah 2x pangkat 3 min 7x kuadrat min 5x plus 4. Oke, caranya gimana? Sama seperti yang sebelumnya. Langkah pertama, ujung sama ujung dikaliin dulu. Ini hasilnya berapa? 8. Terus faktor-faktor yang mungkin ya. Kemungkinan akar-akarnya atau faktor-faktor yang mungkin sama aja sih. Faktor-faktor yang mungkin atau kemungkinan akar-akarnya. Kita dulu, kita cek dulu kemungkinan akar-akarnya atau akar-akar yang mungkin sama aja sih. Kemungkinan akar-akar. Caranya gimana? Ujung sama ujung kan udah dikali ini. 2 kali 4 hasilnya 8. Berarti plus minus dari faktor-faktor dari 8 gitu. Dibagi berapa? Karena depannya ujungnya ini adalah 2 ya. Koefisien derajat tertingginya itu 2, berarti dibagi 2. Ingat, kita gunakan tabel faktor untuk mencari faktor-faktor dari 8. 8 itu kan 1 kali 8, 2 kali 4. Gitu ya. Berarti kemungkinannya berarti plus minus dari 1, plus minus dari 2 ya, plus minus dari 4, plus minus dari 8. Ini nanti masing-masing dibagi oleh 2. Berarti kemungkinan akar-akarnya bisa plus minus 1 dibagi 2, berarti plus minus setengah. Plus minus 2 dibagi 2 plus minus 1. Lalu plus minus 2 plus minus 8 bagi 2 4. Seperti itu ya. Nah, kita cek lagi nih, kita menggunakan Horner atau cara sintesis. Jadi ini kita tulis, ini 2 min 7 min 5 4. Oke, sekarang caranya gimana nih? Kita menghasilkan 0. Kita cari yang menghasilkan hasilnya sisanya 0 ini gimana? Kita cek ya, X-nya berapa nih misalkan. Ya, coba ya trial and error. Apabila beruntung berarti alhamdulillah gitu, langsung ketemu gitu. Misalkan X-nya min setengah. Kita coba dulu. Kalau nggak min setengah yang gampang dulu deh, 1 misalkan. Kalau nggak 1, min 1. Ya, misalkan X-nya 1. Kita cek dulu aja ya, X-nya 1. Coba 2-nya turunin. 2 kali 1, 2 jumlahin. Min 7 tambah 2, min 5. Min 5 kali 1, min 5. Jumlahin, min 10. Min 10 kali 1, min. Oh, ternyata hasilnya tidak 0 ya. 4 tambah min 10 itu bukan 0 hasilnya ya. Berarti salah nih yang hasilnya untuk X sama dengan 1. Ya, berarti kita cari akar-akar yang lain selain angka 1. Misalkan di sini kita coba X-nya sama dengan setengah. Kita coba 2-nya kita turunin. Oke, 2 dikali setengah hasilnya 1. Oke, jumlahin min 7 tambah 1 min 6. Min 6 kali setengah min 3. Jumlahin min 5 min 3 min 8. Min 8 kali setengah min 4. Oh, ternyata jumlahnya 0 gitu ya. Dan apabila jumlahnya 0 berarti X sama dengan setengah, ini adalah faktornya. Jadi ini kita rubah menjadi bentuk sama dengan 0. Caranya gimana? Kita kali 2 dulu semuanya. Ingat, ini kita rubah menjadi bentuk X min setengah. Jadi kita buat sama dengan 0. Setelah itu jangan ada pecahan di sini. Berarti kita kalikan 2 menjadi 2X min 1 sama dengan 0. Gitu ya. Berarti yang kita ambil faktornya itu 2X min 1. Oke, sekarang karena di sini ada per 2-nya. Oke, ini khusus ya untuk yang bentuknya ada pecahannya, pernya ada penyebutnya nih per 2. Berarti ini harus dibagi 2
Gitu. Dibagi 2 berarti menjadi 1 min 3 ya. Dibagi 2 menjadi min 4. Kenapa dibagi 2? Karena penyebutnya ada per 2-nya. Kalau yang tadi ini kenapa nggak dibagi ini? Ini kan tadi kan nggak dibagi ya. Karena di sini nggak ada pecahannya, nggak ada penyebutnya, ya kan? Nggak ada pernya gitu. Seandainya di sini ada per 3 gitu, per 3, berarti di sini nanti dibagi 3 gitu, ya. Fokus sama penyebutnya aja. Oke, berarti ini menjadi, oke, ini kan pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Berarti ini 1x kuadrat min 3x pangkat 1 min 4. Berarti yang kita ambil yang pertama 2x min 1 ya. Jadi faktor-faktornya dari 2x pangkat 3 min 7x kuadrat min 5x plus 4. Ini faktor-faktornya yakni 2x min 1 dan x kuadrat min 3x min 4. Dan untuk yang ini dapat kita faktorkan secara manual ya. Jadi 2x min 1. Nah ini kan dapat kita faktorkan menjadi x min 4x plus 1 ya, begitu. Dan ini adalah faktornya. Oke ya, jelas ya. Kita lanjut nih ke pemfaktoran yang pangkat 4. Oke, sekarang kita lanjut. Pemfaktoran bentuk pangkat 4. Oke, pemfaktoran dari ax pangkat 4 plus bx pangkat 3 plus cx kuadrat plus dx plus e. Oke, caranya sama seperti yang pangkat 3 tadi ya. Caranya gitu. Faktor-faktor yang mungkin juga ya, pakai metode juga trial and error. Dan cari yang hasil sisanya itu sama dengan 0. Yakni langsung saja deh contoh gitu ya. Contoh gitu. Oke, ini ya. Tentukanlah faktor-faktor dari 4x pangkat 4 plus 8x pangkat 3 min 7x kuadrat min 11x plus 6. Gimana cara faktorinnya? Aha, gitu ya. Caranya sama. Jadi kita kaliin ujung sama ujungnya dulu. 4 kali 6 itu berapa sih? 24. Jadi cari faktor-faktor yang mungkin ya. Faktor-faktor yang mungkin sebenarnya sih sama aja ya. Faktor-faktor atau akar-akar yang mungkin sama aja. Jadi ini kita tulisnya gini aja deh. Sebentar ya. Akar-akar yang mungkin aja. Oke, akar-akar yang mungkin. Akar-akar yang mungkin. Itu berarti adalah plus minus dari, nah 24 ini berarti faktor-faktor dari 24. Oke, faktor-faktor dari 24 ini dibagi dengan berapa coba? Dibagi dengan A gitu. Koefisien derajat tertingginya 4. Berarti dibagi dengan 4 gitu. Jadi dibagi dengan 4. Nah, 24 ini kalau kita pakai tabel faktor, 24 itu kan 1 kali 24. Oke. 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. Berarti faktor-faktor yang mungkin ini bisa plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, plus minus 6, plus minus 8, plus minus 12, plus minus 24. Oke, ini kita geser dikit aja deh, biar agak nggak kelihatan ya, biar social distancing gitu ya. Nah, ini dibagi 4 gitu ya. Nah, berarti faktor-faktor atau akar-akar yang mungkin berarti pertama 1 dibagi 4 ya, plus minus 1/4, plus minus 2/4, 2/4 itu setengah, plus minus 3/4 ya, atau ya 3/4 gitu ya. 4 bagi 4 berarti plus minus 1 gitu. Plus minus 6/4 itu plus minus 3/2, plus minus berapa nih? 8/4, 2. Plus minus 12/4 itu plus minus 3. Oke. Dan 24/4 itu plus minus 6. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 kali 2. Berarti kan ada negatif ya. Ada 16 kemungkinan nih. Bisa plus 1/4, minus 1/4, plus setengah, minus setengah, dan seterusnya. Kita coba-coba gitu. Oke, tarik napas dulu ya. 1, 2, 3. Gitu ya. Oke, sekarang di sini kita gunakan Horner juga yang hasilnya 0 sisanya. Gimana caranya? Ya tulis aja. Ini kan ada 4x pangkat 4 plus 8x pangkat 3. Kita rutin dari pangkat tertinggi. Berarti 4, 8, min 7, min 11, 6 gitu ya.
Kita buat Horner, berarti gini yang hasilnya nanti harus 0. Oke, kita coba X-nya berapa? Yang pertama. Oke, kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga beruntung ya. Misalkan X-nya berapa nih? Kita coba aja ya. Misalkan mau coba X-nya berapa? Ya. Misalkan X-nya 1. Nah, yang gampang dulu aja. Kita cek apakah hasilnya 0 gitu. 4-nya turunin gitu. 4 kali 1 4. Jumlahin 8 tambah 4 12. Jumlahin 12 kali 1 12. Min 7 tambah 12 5. 5 kali 1 5. Jumlahin min 11 tambah 5 min 6. Min 6 kali 1 min 6. Wih, ternyata hasilnya 0 pemirsa gitu ya. Sekarang kita coba ya lanjutin lagi ya. Berarti kalau gini kita lanjutin lagi. Oke, sekarang seret. Coba lagi ya, X sama dengan berapa lagi. Nah, ini hasilnya harus 0 lagi pemirsa gitu. Ya, karena ini pangkat 4 ya. Jadi kita terus lagi. Ini kan lanjut lagi. Oke, sekarang X-nya berapa nih? Kita coba. Misalkan X-nya setengah. Atau berapa ya? Misalkan min 3/2 atau setengah. Terserah deh, min 3/2 deh misalkan. Min 3/2. Kan ada tadi kan? Plus 3/2 min 3/2. Coba aja min 3/2. Cek gitu ya. 4-nya kita turunin. Coba yuk. 4 dikali min 3/2. Caranya gimana? 4 kali min 3 min 12 dibagi 2 min 6. Oke, jumlahin 12 ditambah min 6 6 kali min 3/2. 6 bagi 2 dulu deh. 6 bagi 2 kan 3. Kali min 3 min 9. Jumlahin hasilnya min 4. Min 4 kali min 3/2. Min 4 dibagi 2 min 2 dikali min 3 6. Oh, ternyata hasilnya 0. Ingat, karena di sini ada penyebutnya per 2, berarti ini harus dibagi dengan 2 gitu. Berarti hasilnya menjadi 2, ini menjadi 3, dibagi 2 menjadi min 2. Oke, ingat ini kita dari belakang harus pangkat 0 ya. Pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Berarti ini 2x kuadrat plus 3x min 2. Jadi kita stopnya sampai sini aja. Jadi sampai pangkat 2 aja ya. Berarti yang pertama ini kita rubah menjadi 0. Berarti ini x min 1 sama dengan 0. Berarti x min 1-nya yang kita ambil. Ini berarti menjadi berapa nih? Ini berarti menjadi x plus 3/2 sama dengan 0. Kita kali 2 menjadi 2x plus 3 ya. X plus 3 sama dengan 0. Berarti yang kita ambil 2x plus 3-nya. Berarti faktor-faktornya kan tadi soalnya apa tadi? 4x pangkat 4 ya. Oke, kita tulis di sini 4x pangkat 4 plus 8x pangkat 3 min 7x kuadrat min 11x plus 6. Faktor-faktor yang mungkin berarti yang pertama apa tadi? Yang pertama x min 1. Berikutnya 2x plus 3. Dan yang kita ambil terakhir yang ini 2x kuadrat plus 3x min 2. Nah, untuk yang belakang ini kita dapat faktorkan secara manual gitu. Jadi x min 1, ini 2x plus 3 ya. Oke, dapat langsung faktorin nggak? 2x kuadrat plus 3x min 2. Oke, cara gampangnya gimana? Ya 2x dibagi 2 ya. Karena di sini ujungnya 2 berarti dibagi 2 gitu. Ya. Nah, berapa yang dijumlahin? Oke, ini kan ujung sama ujung hasilnya berapa sih kalau dikaliin? Ya, ujung sama ujung ini kan kalau dikaliin kan min 4. Cari dua angka yang dikaliin hasilnya min 4, yang dijumlahin ini hasilnya adalah 3. Langsung aja ya. 4 dan min 1. Ini juga 4 dan min 1. Berarti langsung aja. Di sini plus 4. Di sini min 1. Kita faktorin lagi pemirsa. Jadi ini kan x min 1. Ini 2x plus 3. Nah, ini kan 2x plus 4 dapat kita keluarin nih menjadi 2 terus x plus 2 ya. Ingat 2x plus 4 nya kita rubah menjadi ini. Oke, ini per 2 nya kita tulis dulu. 2x min 1 nya kan nggak bisa kita faktorin. Tulis aja tetap 2x min 1. Oke, dan di sini 2 nya dicoret. Srek. Nah, berarti faktornya itu berarti x min 1, 2x plus 3, x plus 2, dan 2x min 1. Seperti itu ya. Oke, ini adalah hasil faktornya.
Oke, jelas ya? Kalau ada yang bingung silahkan tanyakan di kolom komentar. Oke, jangan lupa saksikan video-video dari channel Ichan Learning berikutnya ya. Apabila ada kesalahan boleh komen juga ya dalam penjelasan. Dan ada yang bingung juga boleh ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.